Bab 986. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Dia bilang kamu bisa berjalan pelan-pelan. Lu Chen bahkan lebih terkejut, dan wajah pemimpin prajurit Yao Zhu bahkan lebih merah. Dia ingin berjalan pelan-pelan, jadi tinggalkan saja dia di sini dan berjalan pelan-pelan. Kami ingin segera keluar, kata prajurit Yao Zhu lainnya. Tapi, katanya jangan terburu-buru. Kok bisa seperti ini? Lu Chen menambahkan ekspresi kaget di atas keterkejutan. Dia tidak sedang terburu-buru, kita sedang terburu-buru. Saudara Lu, kami sangat cemas, tolong bawa kami keluar. Ya, bawa kami keluar, kami akan melakukan apapun yang kamu ingin kami lakukan. Banyak prajurit Yao Zhu berdiri satu demi satu dan terus menamparkan wajah kepala prajurit Yao Zhu. Tapi saat ini, wajah pemimpin prajurit Yao Zhu hampir memerah, dan dia ingin mencari celah di tanah untuk masuk. Apa yang saya minta Anda lakukan, dan apakah Anda benar-benar melakukannya? Lu Chen bertanya. Lakukan, sangat, ini harus diselesaikan. Para prajurit Yao Zhu itu berkata satu demi satu, dan mereka semua menepuk dada mereka untuk meyakinkan, seolah-olah mendaki gunung pisau atau turun ke lautan api bukanlah masalah. Lu Chen, berdasarkan persahabatanmu dengan Nona Anyu, bahkan jika kamu menyuruh kami melakukan sesuatu, kami tidak akan mengabaikannya. Pada saat ini, pemimpin prajurit Yao Zhu menemukan teleponnya, dan dengan cepat membuka mulutnya untuk mengganti topik sebelumnya, agar tidak ditampar wajahnya oleh semua orang. Kalau begitu izinkan saya bertanya, apa yang akan terjadi jika umat manusia menyadari pedang di Chaos Sword Mountain? Lu Chen bertanya. Gunung Pedang Kekacauan memiliki aura iblis, yang merupakan tempat eksklusif klan iblis. Kami klan iblis dapat mempelajari pedang dan dao di sini, jadi tidak akan terjadi apa-apa. Jika orang dari ras lain menyadari pedang di sini, mereka akan menjadi diserang oleh roh jahat, dan mereka pasti menjadi gila. Kata pemimpin prajurit Yao Zhu, kalau di sini ada balapan yang menggila, tidak akan lama lagi, apakah mereka masih bisa diselamatkan? Lu Chen bertanya lagi, itu bisa diselamatkan? Selama ada klan iblis yang menyerap energi iblis di tubuhnya untuknya, dia akan baik-baik saja. Pemimpin prajurit Yao Zhu berkata lagi, berapa banyak ras monster yang perlu kamu hisap? Satu saja sudah cukup, kamu mau berapa lagi? Mendengar ini, Lu Chen tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia sadar kembali. Ternyata iblis bisa menyelamatkan Sangguan Jin, tapi An Yu bilang dibutuhkan banyak orang, itu bohong. Bagaimana? Lu Chen menanyakan pertanyaan terakhir, yang juga menjadi fokusnya. Sebab, saat An Yu menyinggung pertanyaan ini di hadapan An Yu, matanya berkedip-kedip. Saat itu, Lu Chen tahu bahwa An Yu tidak mengatakan yang sebenarnya. Sederhana, mulut ke mulut, satu tarikan napas dan semuanya berakhir. Pemimpin prajurit Yao Zhu sebenarnya mengatakan demikian. Jadi begitu, baru kemudian Lu Chen tiba-tiba menyadari, dan dia juga diam-diam merasa geli di dalam hatinya, mengetahui bahwa dia salah. An Yu tidak mau berbicara dengan Sangguan Jin, jadi dia membuat alasan dan memintanya mencari monster lain. Oke, ikut aku, An Yu sudah lama menunggu di sana. Lu Chen tidak membuang waktu lagi, dan dengan isyarat, dia memimpin si idiot itu ke arah yang benar. Saudara Lu, tolong lakukan satu hal. Saat Anda melihat Nona Anyu, jangan sebutkan fakta bahwa kami tersesat. Kami tidak ingin dipandang rendah olehnya. Saat pemimpin prajurit Yao Zhu berjalan, mereka mengirimkan suara ke Lu Chen. Tidak masalah, tapi kamu harus melakukan satu hal untukku. Kakakku ada di sini untuk menyadari pedangnya, dan dia menjadi gila. Lu Chen segera kembali melalui transmisi suara. Ini, masalah sepele. Aku akan baik-baik saja jika membantunya menyerap roh jahat. Prajurit Yao Zhu terkemuka langsung setuju tanpa ragu-ragu. Dengan cara ini, Lu Chen merasa lega. Bagaimanapun, mulut ke mulut itu dibutuhkan. Belum lagi gadis iblis, laki-laki iblis mungkin juga tidak mau melakukannya. Lu Chen memimpin kelompok Luci berjalan sebentar, dan akhirnya berjalan keluar dari pusat Chaos Sword yang paling membingungkan, dan sampai ke sungai. Pertama kali dia melihat Sangguan Jin bangun, dia tiba-tiba duduk. Saat berikutnya, An Yu mengangkat telapak tangannya dan memukul bagian belakang kepala Sangguan Jin. Dan Sangguan Jin bahkan tidak bersenandung, hanya langsung terjatuh dan pingsan lagi. Ayo, ini saudaraku, cepatlah.
Lu Chen tidak peduli apa yang terjadi, dia menyeret pemimpin prajurit Yao Zhu dan berlari, lalu menunjuk ke arah Sangguan Jin yang pingsan lagi dan berkata. Pemimpin prajurit Yao Zhu segera membungkuk, mengulurkan tangannya untuk membuka mulut Sangguan Jin, lalu membanting mulutnya sendiri. Mulut ke mulut, hirup energi iblis. Setelah beberapa saat, pemimpin prajurit Yao Zhu menarik mulut mereka dan memuntahkan energi iblis. Itu adalah roh jahat khusus, dan dia tidak bisa menyerapnya, dia hanya bisa menyemprotkannya. Bantu dia melindunginya, jangan biarkan roh jahat menyerang tubuhnya lagi. Pemimpin prajurit klan monster berkata demikian setelah menyemprotkan energi monster ke dalam mulut mereka. Lu Chen hendak menambahkan lapisan energi sejati yang melindungi tubuh ke Sangguan Jin, tetapi tanpa diduga, Anyu mengambil langkah pertama, dan menembakkan seberkas energi sejati untuk menutupi Sangguan Jin, membantu Sangguan Jin melawan invasi roh jahat. Tapi Anyu tersipu, dan tidak berani menatap Lu Chen, karena dia merasa malu. Kebohongan yang dia katakan sebelumnya telah terlihat, dan akan menjadi hantu jika dia berani menatap Lu Chen. Setelah sekitar sebatang dupa, Sangguan Jin bangun dengan santai, matanya tidak lagi merah, dan pupilnya kembali jernih, itulah yang disebut jernih. Lu Chen, Sangguan Jin tidak bisa menahan kegembiraannya saat melihat wajah Lu Chen untuk pertama kalinya. Namun, saat dia melihat Anyu untuk kedua kalinya, mau tak mau dia terkejut. Melihat prajurit Yao Zhu lainnya dengan mata ketiga, dia tidak bisa menahan amarahnya. Perlombaan monster, Sangguan Jin tanpa sadar menyentuh pedangnya, tetapi dihentikan oleh Lu Chen, jangan bergerak, mereka bersama kita untuk saat ini, dan merekalah yang menyelamatkanmu, karena kamu sudah gila. Saat itulah Sangguan Jin sadar kembali, dan berkata perlahan, benar saja, Gunung Pedang Keos memiliki aura iblis. Itu adalah tempat ras iblis. Ras lain tidak bisa mempelajari pedang di sini. Karena kamu sudah mengetahuinya sejak lama, apakah kamu masih memahaminya? Lu Chen berkata dengan marah. Gunung Chaosjian benar-benar tempat terbaik untuk memahami pedang. Saya tidak bisa menolak godaan ini, jadi saya memaksakan diri untuk memahami pedang. Sangguan Jin menghela nafas, kupikir aku bisa melawan dengan kemauan ilmu pedangku, tapi aku tidak menyangka bahwa aku melebih-lebihkan diriku sendiri, dan aku masih diserang oleh roh jahat, dan akhirnya kehilangan akal. Berapa lama kamu telah tercerahkan di sini sebelum kamu kehilangan kesadaran? Lu Chen bertanya. Lupa? Sepertinya lama sekali, mungkin puluhan jam, mungkin ratusan jam, dan pada akhirnya saya tidak tahu apa-apa. Sangguan menggelengkan kepalanya, dan tiba-tiba berkata dengan malu, ngomong-ngomong, aku punya perasaan samar-samar bahwa seseorang baru saja membicarakanku, benarkah? Begitu ucapan ini keluar, suasana menjadi sunyi, dan hanya Lu Chen yang memecah keheningan, tidak, kamu gila dan berhalusinasi. Ternyata itu hanya ilusi. Sangguan Jin tiba-tiba menyadari, dan berkata dengan kesal, hanya saja ilusi ini agak realistis. Orang yang membicarakanku memiliki bau mulut yang serius, jadi aku ragu itu nyata. Begitu kata-kata ini jatuh, mata semua orang segera beralih, dan mereka fokus pada pemimpin prajurit monster itu. Dan wajah pemimpin prajurit Yao Zhu langsung membiru. Oke, kamu sudah pulih, ayo pergi dari sini dan bergabung dengan Fanatik Legion. Lu Chen dengan cepat mengubah topik sebelum Sangguan Jin menyadari keanehan semua orang. Benar, Chaotic Sword Mountain terlalu kacau, kita tidak bisa tinggal lama di sini, semuanya cepat pergi. Pemimpin prajurit Yao Zhu juga berkata dengan cepat untuk menghindari rasa malu yang lebih besar. Awalnya, ada ribuan ikan aneh di sungai ini, dan orang asing dilarang keras masuk, sehingga mereka tidak bisa menyeberangi sungai. Tapi King Lin Jiao memakan semua ikan aneh itu, dan tidak ada bahaya di sungai, jadi dia menyeberangi sungai dengan santai. Di sisi lain, masih sama. Agar tidak mengganggu An Yu, tim monster ini terus mengikuti jauh di belakang. Setelah menyeberangi sungai, dia segera meninggalkan Chaos Sword Mountain, tapi kemudian memasuki daerah Gobi dan melangkah ke gurun pasir. Masih ada jarak dari tempat berkumpulnya legiun fanatik tersebut, namun arahnya sudah tepat. Saat itu, kembang api membubung ke langit dari arah ini. Setelah berjalan jutaan mil, saya masih belum keluar dari gurun ini, dan langit yang semula cerah tiba-tiba menjadi redup. Terlebih lagi, semakin banyak Anda berjalan, semakin gelap Anda pergi, semakin suram Anda pergi, seolah-olah Anda telah memasuki dunia bawah. Di sini suram sekali, sangat tidak nyaman, kata seorang Yu.
Aku mencium aroma hantu yang samar-samar. Lu Chen memandang Xiao Qian dan memintanya menjawab pertanyaan ini. Memang ada nafas klan hantu, dan pasti ada orang dari klan hantu kita di depan kita. Xiao Qian mengangguk, membenarkan dugaan Lu Chen. Saat kamu muncul, tidak ada situasi seperti itu. Kata seorang Yu, energi hantu saya sendiri terbatas, jadi tentu saja saya tidak bisa mengubah cuaca. Xiao Qian berkata, tetapi ketika hantu muncul berkelompok, itu berbeda. Energi hantu yang besar dapat membuat seluruh langit berubah warna. Jadi, ada berapa hantu di depan? Lu Chen melihat kegelapan di kejauhan di depan, matanya sedikit menyipit, dan dia mempertimbangkan apakah akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Bagaimanapun, Xiao Qian ada di sini. Sebelum membunuh sesama anggota klan, dia harus menyapa terlebih dahulu. Setidaknya harus ada 1000 orang. Xiao Qian memperkirakan, ras hantu hampir tidak memiliki kontak dengan ras manusia kita, dan mereka tidak bersahabat. Jika mereka menyerangku, di tengah pidato Lu Chen, dia melemparkan pertanyaan itu kepada Xiao Qian untuk melihat reaksi Xiao Qian. Bos, meskipun ras hantu tidak bersahabat dengan ras manusia, Xiao Qian dengan cepat berkata, musuh bebuyutan sebenarnya dari ras hantu kita adalah ras Ming, tidak mungkin memulai perang dengan ras manusia. Jadi sesama ras kita tidak akan menyerangmu. Bagaimana jika, Lu Chen bertanya lagi, tidak, aku akan menahan mereka. Kata Xiao Qian, bagaimana jika mereka tidak mendengarkanmu? Lu Chen bertanya lagi, kalau begitu, Xiao Qian mengerutkan kening, dan mendesah pelan, kalau begitu aku harap bos tidak akan membunuh mereka semua, dan membunuh lebih sedikit. Xiao Qian tidak meragukan kekuatan tempur Lu Chen. Dia pasti bisa membunuh seluruh kelompok prajurit klan hantu yang mengolah 5 bentuk dewa. Namun, Xiao Qian tidak memiliki banyak ketidakberdayaan, karena dia yakin akan menahan para prajurit dari klan yang sama. Meskipun begitu, dia sedang terburu-buru dan tidak punya waktu untuk melatih keterampilan bertarung mimpi buruk. Tapi dia berbakat dan cerdas, dan telah menghafal formula dan metode mental dari teknik pertarungan mimpi buruk, dan bahkan mempraktikkan teknik pertarungan ini dalam pikirannya. Dia telah menguasai 7 atau 8 poin esensi keterampilan tempur mimpi buruk, dan kekuatan tempurnya diam-diam telah meningkat pesat, dan hanya masalah pertarungan sebenarnya untuk membuktikannya. Jika dia bertemu dengan seniman bela diri dari klan yang sama, dia pasti akan mengalahkan yang terkuat dan menggantikannya. Benar saja, tidak lama setelah berjalan, aura hantu itu berangsur-angsur menjadi lebih kuat, dan seorang prajurit hantu muncul di hadapannya. Bukan hanya satu, tapi sekelompok orang yang berlari kencang ke arah mereka, memang jumlahnya ribuan. Mereka akan menyerang kita. Ekspresi Sang Guan Jin membeku, dan dia meletakkan tangan kanannya di gagang pedangnya, siap menebas siapapun dengan pedangnya. Bukannya, mereka tidak memiliki niat membunuh, dan mereka semua panik, seolah-olah mereka melarikan diri untuk hidup mereka. Lu Chen melihatnya sebentar, lalu berkata begitu. Pada saat ini, prajurit klan monster yang berada di belakang juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan bergegas untuk membantu. Ketika para prajurit hantu itu mendekat, semua orang menyadari bahwa apa yang dikatakan Lu Chen adalah benar. Para prajurit klan hantu itu semuanya panik, berlari sangat cepat, dan panik, benar-benar berlari menyelamatkan nyawa mereka. Setelah beberapa saat, 1000 prajurit hantu bergegas mendekat, mengabaikan Lu Chen dan yang lainnya, dan terus melarikan diri. Untuk apa kamu lari? Apa yang ada di depan? Xiao Qian menghentikan prajurit hantu dan bertanya. Ya, itu semut dukun. Prajurit hantu itu kehabisan nafas, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, ada banyak di sana, saya tidak menyangka akan ada lebih banyak lagi di sini, jika kamu tidak lari, itu akan terlambat. Mata Lu Chen membeku, dan dia merasakan firasat buruk. Jadi dia segera bertanya. Jangan tanya, lari saja. Seniman bela diri hantu tidak repot-repot berbicara dengan Lu Chen, dan hendak menerobos blok Xiao Qian, tetapi menemukan bahwa kaki tangan yang melarikan diri di depan berlari kembali. Ada juga semut buas pasir di belakang. Kami dikelilingi oleh orang-orang barbar pasir. Kami akhirnya kabur dari sana, tapi kami tetap mati di sini. Saya benar-benar tidak rela. Jika saya mengetahui hal ini, saya tidak akan melarikan diri dari sana, dan akan lebih mudah untuk mati di sana. Prajurit klan hantu itu semuanya sedih, semuanya tidak memiliki semangat juang, dan semuanya siap mati. Bum bum bum. Tapi saat ini, ada banyak debu di depannya,
dan semut dukun yang tidak bisa melihat ke bawah muncul seperti air pasang, dan berlari kencang. Hal yang sama juga terjadi di belakang, semut barbar pasir yang tak terhitung jumlahnya datang entah dari mana, menghalangi jalan keluar. Tidak ada jalan mundur di kiri dan kanan, keduanya dihadang oleh orang barbar pasir yang tak ada habisnya. Semut barbar Yinsa muncul dari segala arah dan mengepung sisi Lu Chen, menyulitkan semua orang untuk terbang. Pantas saja para pejuang hantu itu begitu frustasi. Katakan padaku, sisi mana itu? Lu Chen melihat semua orang tidak punya tempat untuk melarikan diri, dan prajurit hantu itu berhenti berlari, jadi dia terus bertanya. Di sisi lain gurun, ada gurun lain. Prajurit hantu itu menunjuk ke arah gurun, menjulurkan jarinya beberapa kali lagi, dan berkata, awalnya kami memiliki 2.000 orang. Saat kami melewati gurun di sana, kami bertemu dengan sekelompok semut barbar pasir, tapi hanya setengah dari mereka melarikan diri. Setengah lainnya ada di sana. Mata Lu Chen berbinar, bukankah sisi lain dari hutan? Belantara yang disebutkan oleh prajurit hantu itu adalah gurun yang pernah dia lewati. Memang ada puluhan ribu semut barbar pasir di sana, dan mereka mengelilinginya, Yan Tiao, dan yang lainnya. Hanya saja dia memiliki sarana untuk keluar dari pengepungan dan menyingkirkan Anyu dan Xiao Qian. Adapun Yan Tiao dan yang lainnya, dia hanya meminta keberuntungan, dia tidak mengambil kesempatan untuk menyerang orang-orang itu, dia cukup berhati-hati. Di gurun sana, apakah kamu satu-satunya klan hantu yang bertemu dengan semut barbar pasir? Lu Chen bertanya. Tidak, semut barbar pasir sedang mengepung beberapa orang lainnya. Tapi setelah kami muncul, semut barbar pasir mengejar kami, dan orang-orang itu mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Apa ras orang-orang itu? Lu Chen mengerutkan kening, merasa tidak nyaman. Manusia, iblis, Hades, dan binatang. Kekuatan bertarung mereka sangat kuat. Hanya beberapa orang yang membawa begitu banyak semut barbar Yinsa. Melihat Lu Chen berada di ujung tali, prajurit hantu itu hanya menceritakan apa yang dia ketahui, tetapi mereka sangat beruntung. Jika kita tidak kebetulan lewat di sana dan membuat khawatir semut-semut buas di pasir itu, mereka tidak akan pernah telah melarikan diri keluar. Sungguh beruntung. Lu Chen menghela napas. Dia mengira Yan Tiao dan yang lainnya akan dimakamkan di koloni semut, tetapi tiba-tiba sesuatu terjadi. Itu mengejutkan sekaligus menggembirakan. Namun, Lu Chen juga bisa santai saja, karena Tuhan melepaskan Yan Tiao dan yang lainnya, biarkan dia yang mengurus mereka lain kali. Kamu menanyakan pertanyaan ini, apakah kamu kenal orang-orang itu? Prajurit hantu itu bertanya. Tahu, Lu Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, saya cukup akrab dengan mereka. Saya sangat senang mereka lolos dari bahaya. Saya tidak bisa tertawa lagi, sekarang kami tidak bisa melarikan diri, kalian akan mati bersama kami. Prajurit hantu berkata demikian. Hantu akan mati bersamamu. Lu Chen berkata begitu. Ada lebih banyak koloni semut di sini daripada di sana, jadi itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu hindari jika kamu mau. Prajurit hantu itu mencibir, ketika koloni semut membunuh mereka, terserah kamu apakah kamu mau mati atau tidak. Setelah prajurit hantu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi berkumpul dengan kaki tangannya, tidak repot-repot berbicara dengan Lu Chen lagi. Pada saat ini, koloni semut yang datang dari segala arah berhenti bergerak maju, karena jika mereka merasa telah mengepung mangsanya dan tidak terburu-buru menyerang. Terlebih lagi, di antara koloni semut itu, banyak sekali semut barbar pasir teduh yang berjalan-jalan, seolah-olah sedang mengatur sesuatu. Lu Chen mengamati sebentar, lalu berkata kepada An Yu dan yang lainnya, koloni semut sedang menyesuaikan formasinya. Setelah disesuaikan, itu akan menjadi awal dari serangan skala penuh. Saya akan berjuang sampai akhir, kata Sangguan dengan tenang. Setidaknya ada 100.000 koloni semut di sini. Jika kamu membunuh satu persatu, kamu tidak akan bisa membunuh mereka semua dalam setahun. Lu Chen berkata, pangkat semut barbar pasir tidak tinggi, tetapi jumlahnya terlalu banyak, dan mereka beracun, bahkan jika mereka digigit, mereka tidak bisa bertarung untuk waktu yang lama. Tidak ada cara lain selain bertarung, kata Sangguan dengan tulus. Saya memilikinya. Lu Chen tersenyum dan berkata, tunggu sebentar, ikuti saja aku dari dekat. Oh, saat itulah Sangguan Jin memikirkan keterampilan pertempuran galaksi Lu Chen, tapi dia sedikit bingung, tapi dia tidak mengatakannya. Dia mengetahui kekuatan teknik pertarungan Star River, yang jauh kalah dengan Zantian,
atau bahkan Sky Shaker. Apakah Lu Chen melepaskan Xing He, memenggal kepala. Semut dukun tingkat 8. Dia tahu bahwa kekuatan tempur Lu Chen sangat kuat, tetapi dia tidak tahu persis tingkat kekuatan apa yang telah dia capai. Saya tidak berencana menggunakan jurus pedang itu. Saya punya cara lain untuk keluar dari pengepungan. Lu Chen tersenyum dan berkata begitu. Di alam rahasia Dunhuang, ada banyak ras yang bermusuhan, dan dia tidak ingin memperlihatkan kartunya begitu saja. Keterampilan tempur galaksi, keterampilan sihir pembunuh kelompok ini harus digunakan pada pedangnya, dan hanya jika digunakan pada saat kritis barulah keterampilan tersebut dapat secara tidak terduga atau membunuh ras musuh tersebut. Semut peneduh di depan kita ini takut dengan api, bukankah lebih baik jika menggunakan api dari tanah untuk membuka jalan? Lu Chen, bisakah kamu mengambilnya saat kamu menerobos? Anyu melihat ke arah tim klan monster di belakangnya, dan berbisik kepada Lu Chen, mereka adalah pejuang klan monsterku, dan mereka masih mengikutiku sekarang, aku tidak bisa meninggalkan mereka. Mereka menyelamatkan sangguan jin dan menaatimu, jadi tentu saja aku akan membawa mereka pergi. Kata Lu Chen, bos, di mana orang-orang dari klan hantuku? Xiao Qian juga angkat bicara, berjuang untuk sesama klannya. Mereka, Lu Chen memandangi para prajurit hantu yang berkumpul, dan berkata, mereka tidak menunjukkan kebaikan apapun kepada saya, dan mereka bahkan memiliki permusuhan. Mengapa saya harus menyelamatkan mereka? Mereka selalu menjadi anggota klan saya. Saya tidak ingin melihat mereka mati. Xiao Qian memohon pada bosnya. Mata Xiao Qian memerah, dan dia hampir menangis. Jika para prajurit hantu itu mematuhimu, maka aku punya alasan untuk menyelamatkan mereka. Lu Chen berkata begitu. Kamu ingin aku menjadi pemimpin mereka. Mata Xiao Qian berbinar, dan dia mengerti apa yang dimaksud Lu Chen. Selama dia menjadi pemimpin para prajurit hantu, dia akan mampu menekan kelompok prajurit hantu ini, setidaknya tidak menjadi musuh umat manusia di alam rahasia Dunhuang. Biarkan aku mencoba. Xiao Qian mengangguk, dan hendak berjalan, tetapi melihat seorang prajurit hantu berjalan mendekat. Prajurit klan hantu itu memiliki wajah yang garang dan aura yang kuat, dan dia tahu bahwa dia memiliki kekuatan tempur yang tinggi dalam sekejap. Kami telah memutuskan untuk membiarkan beberapa orang menerobos, dan kalian ras monster dan ras manusia harus bekerja sama. Prajurit hantu ganas itu melirik ke arah Lu Chen dan yang lainnya, dan berkata dengan dingin. Metode terobosan macam apa? Ada terlalu banyak koloni semut, dan tidak mungkin untuk menembus semuanya. Kita hanya bisa mengorbankan sebagian dari mereka untuk menarik koloni semut dan menutupi yang lain untuk menerobos. Melihat alam Lu Chen rendah, prajurit hantu ganas itu bahkan tidak repot-repot berbicara dengan Lu Chen, tetapi memerintahkan kepada Anyu, kami telah mengalokasikan setengah dari prajurit sebagai umpan, dan ada ratusan orang dari klan monstermu, ikuti mereka juga. Kapan klan hantumu memenuhi syarat untuk memesan kami? Anyu menjawab dengan acuh tak acuh, kami Yaozu akan menerobos sendiri, jadi kamu tidak perlu khawatir. Tidak, ini keputusan kami. Kamu Yaozu memiliki sedikit orang, jadi kamu harus mematuhi pengaturan kami. Prajurit hantu ganas itu berkata dengan dingin. Di antara kamu, siapa yang memiliki keputusan akhir? Saat ini, Xiao Qian berbicara. Tentu saja ini aku. Prajurit klan hantu ganas berkata dengan bangga, di antara tim kami, saya memiliki kekuatan tempur tertinggi, dan semua orang mematuhi saya. Saya tidak setuju, kata Xiao Qian. Gadis kecil, apa yang ingin kamu lakukan? Prajurit klan hantu yang kejam itu melihat ke arah Xiao Qian dan berkata, melihat kamu terlihat baik, dan kamu juga. Klanku, aku mengizinkanmu menerobos bersama kami, dan kamu tidak harus tinggal sampai mati. Aku akan menggantikanmu. Xiao Qian menghunus pedangnya. Kamu ingin menantangku? Prajurit hantu ganas itu terkejut. Benar, cepatlah, jika tidak koloni semut akan membunuhmu dan kamu tidak akan punya kesempatan. Xiao Qian mengayunkan pedangnya, energi pedang melolong, dan suara nyanyian pedang bergema di seluruh lapangan. Ribuan prajurit hantu di sisi lain terkejut dan berkumpul. Selama siapapun yang menantangku akan dibunuh olehku, apa kamu yakin tidak menyesalinya? Prajurit hantu ganas itu terkekeh dan berkata, aku punya kekuatan untuk melompati dan menebas orang. Jika aku membunuhmu, itu seperti membunuh seekor semut. Ayo lakukan. Xiao Qian mengangkat pedangnya dan menunjuk ke arah lawan, cukup provokatif. Koloni semut di luar akan segera disesuaikan,
dan dia tidak punya waktu untuk mengganggu pria ini. Dia harus menyelesaikan masalahnya secepat mungkin untuk menyelamatkan sesama semut ini. Ini adalah satu-satunya syarat bagi Lu Chen untuk menyelamatkan mereka, dia harus melakukannya. Gadis kecil, jika kamu bersikeras bertarung denganku, jangan salahkan aku karena begitu kejam. Prajurit hantu ganas itu mencibir, dan dia memegang pisau besar di tangannya. Saya punya prinsip ketika saya menyerang, saya tidak berhenti jika saya tidak memotong orang, tidak peduli siapa itu, saya tidak pernah menahan. Mimpi buruk, Xiao Qian menjentikkan pedang di tangannya, dan diam-diam melafalkan formula teknik bertarung. Segera, energi pedang menjadi kuat, tetapi warnanya abu-abu, gelap dan aneh, dan membuat pikiran orang menjauh. Energi pedang hantu apa ini? Dipengaruhi oleh pedang Qi yang aneh, prajurit hantu ganas itu merasa tidak nyaman, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya, menatap pedang di tangan Xiao Qian. Pedang ini, sepertinya berkualitas tinggi, tidak akan ada di senjata suci. Pedang? Kan? Xiao Qian tidak menjawab kata-kata pihak lain, dan dia tidak punya jawaban apapun. Apa yang dia pegang di tangannya adalah pedang suci kelas 1, yang cukup untuk menghancurkan pedang leluhur pihak lain. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan teknik pertarungan tingkat surga tingkat menengah, dan dia tidak berani diganggu, dia mengabdikan dirinya untuk melakukan teknik pertarungan mimpi buruk, dan setelah metode mental selesai, dia segera memotongnya dengan pedang. Ketika pedang ditebas, dunia menjadi gelap, ruang menjadi buta, kehampaan terdistorsi, dan bumi berguncang. Tepi pedang ada di mana-mana, hantu berkerumun, ada hantu yang menjulang, ada hantu yang melolong, dan ada banyak bayangan pedang yang menyertainya, seolah neraka akan datang, membunuh segalanya. Tidak baik, prajurit hantu ganas itu kesurupan sesaat, baru kemudian dia menyadari bahwa pedang lawan cukup kuat untuk mengancam nyawanya, wajahnya berubah drastis, dan dia buru-buru mengangkat pedangnya untuk menemuinya. Ledakan, ujung pedang menebas bilahnya, dan terjadilah ledakan yang mengejutkan. Kekuatan pedang memotong kekuatan pedang. Bilahnya memotong bilahnya. Momentum pedangnya belum habis, ujung pedang terus menebas, membelah esensi pelindung lawan. Tidak, pada saat itu, ujung pedang datang ke tubuhnya, dan prajurit hantu ganas itu ketakutan, berteriak putus asa, terlambat menyesalinya, tetapi sudah terlambat. Ledakan, bilahnya menebas, meledakkan tubuh prajurit hantu ganas itu di tempat. Kanopi darah jatuh, dan tubuh prajurit hantu ganas itu hancur total. Wow! Kekuatan tempur gadis kecil ini sebenarnya sangat kuat, benar-benar membuka mataku. Ini, keterampilan tempur macam apa ini? Ini sangat aneh dan menakutkan, dan kuat, sangat jarang. Petik 2. Memenggal petarung terkuat kita dengan satu pedang. Siapa lagi lawan gadis itu? Gadis itu adalah anggota klan hantu kita, dan juga orang kuat dari klan hantu kita. Hanya untuk ini, di alam rahasia Dunhuang, saya bersedia menganggapnya sebagai pemimpin. Siapapun yang memiliki kekuatan tempur terkuat bisa menjadi pemimpin kita. Benar, pokoknya, yang terkuat kita sudah tiada. Kita hanya butuh seorang pemimpin. Biarkan gadis itu memimpin kita. Tidak ada masalah sama sekali. Ribuan prajurit hantu dikejutkan oleh kekuatan tempur Xiao Qian, dan mereka berdiskusi dan mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Dalam seni bela diri, yang kuat dihormati. Prinsip ini juga berlaku untuk klan hantu, dan juga diakui oleh klan hantu. Roh primordial terbang keluar dari daging yang hancur dan langsung terbang ke langit. Itu adalah roh primordial dari prajurit klan hantu yang dipenggal. Xiao Qian tidak membunuh mereka semua, dia tidak menembak Yuan Shen, dan membiarkan pihak lain pergi. Gadis kecil, aku tidak menyangka kamu terlihat begitu lemah, tapi kekuatan tempurmu sangat kuat, aku harus patuh. Melihat Xiao Qian penuh belas kasihan dan tidak membunuhnya, jiwa tidak bisa tidak dipenuhi dengan rasa terima kasih. Walaupun tubuh fisiknya telah hancur, harga dari pelajaran ini sangat besar, namun roh primordialnya masih ada, sehingga ia mempunyai kesempatan untuk membentuk kembali tubuh fisiknya dan dibangkitkan. Ayo pergi, jika ada semut barbar pasir yang menyerang, kamu tidak akan bisa pergi. Kata Xiao Qian, gadis kecil, kami masih memiliki ribuan anggota klan yang belum melarikan diri. Saya harap dengan kekuatan bertarung Anda dapat memimpin mereka untuk melarikan diri. Setelah itu, roh primordial terbang menjauh, dan segera menghilang dari pandangan semua orang. Yuan Shen sebenarnya cukup beruntung, dia tiba-tiba terbang ke langit sebelum koloni semut siap, jika tidak,
akan ada semut barbar pasir teduh yang melompat mati-matian dan langsung memakannya. Binatang buas tidak memiliki roh primordial, tapi mereka sangat suka memakan roh primordial. Karena roh primordial mengandung banyak energi, itu benar-benar merupakan obat kuat bagi binatang buas. Gadis kecil, kamu membunuh pemimpin terkuat kami, jadi kamu bisa memimpin kami, bukan dia. Kata seorang prajurit hantu, namaku Xiao Qian. Mulai sekarang, kalian semua harus mendengarkanku. Aku bisa membawamu keluar dari sini. Xiao Qian melakukan bagiannya dan segera mengambil alih posisi pemimpin. Mendengar ini, semua prajurit klan hantu bersorak gembira, tapi banyak juga orang yang ragu. Kekuatan tempurmu sangat kuat, tapi tidak cukup kuat untuk membunuh semua semut. Xiao Qian menekan tangannya, dan menunggu mereka tenang sebelum dia berkata, jangan tanya, ikuti saja pengaturanku. Aku jamin semua orang bisa lepas dari cengkeraman koloni semut. Saya akan mengikuti perintah Anda. Semua prajurit hantu berkata serempak. Pada saat ini, terdengar suara gemerisik dari segala arah, dan koloni semut di luar siap melancarkan serangan skala penuh. Dengarkan semua prajurit hantu, ikuti di belakang prajurit monster, jangan tersesat, jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Saat itulah Lu Chen berbicara. Anak manusia, mengapa kami harus mendengarkanmu? Kamu bahkan tidak berada di alam dewa pemurnian, tapi kamu berani memerintah kami, apakah kamu bercanda? Ras manusiamu tidak selaras dengan ras hantu kami. Ras hantu kami sangat terkendali jika kami tidak berurusan denganmu. Bocah bau, matilah selagi kamu mati. Jangan halangi kami untuk menerobos. Para prajurit hantu itu berteriak dan memarahi satu demi satu, dan mereka tidak menunjukkan bantuan apapun kepada Lu Chen. Diam, dia bosku. Saat Xiao Qian minum, semua orang terkejut. Semua prajurit klan hantu tercengang, dan mereka tidak dapat memahami semuanya. Kecakapan tempur Xiao Qian memenangkan penonton, tapi dia masih menjadi bawahan orang lain. Dan orang itu sebenarnya adalah ras manusia. Sungguh sulit dipercaya ketika orang kuat dari ras hantu menjadi bawahan ras manusia. Dan orang itu bahkan belum dalam kondisi memurnikan para dewa, hanya setengah langkah dalam kondisi memurnikan para dewa, apakah ada kesalahan? Dengan tingkat kultivasi yang rendah, dia sebenarnya adalah bos Xiao Qian. Akankah ada yang percaya padanya? Tidak satu pun dari mereka di tempat kejadian yang mempercayainya. Perintah bosku adalah perintahku, dan kamu harus mematuhinya tanpa syarat. Xiao Qian memandang sekilas ke semua prajurit hantu, dan berkata dengan dingin, jika ada yang tidak mematuhi perintah, aku akan melemparkannya ke koloni semut dan menyuruhnya menjaga dirinya sendiri. Mendengar ini, hati semua prajurit hantu membeku, dan mereka dengan patuh berkumpul di belakang para prajurit monster, tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Meskipun Xiao Qian masih muda, dia kuat. Dengan omelan keras, dia membawa yang mulia untuk menekan semua hantu. Namun, pada saat ini, Lu Chen telah melepaskan tembakan ke darat dan mulai menyerang ke depan. Dia tidak peduli dengan omong kosong klan hantu, dia setuju untuk membawa hantu bersamanya hanya demi Xiao Qian. Jika Xiao Qian tidak bisa menekan hantu, biarkan hantu itu tetap tinggal dan mati. Segera setelah kebakaran terjadi, koloni semut berada dalam kekacauan dan melarikan diri satu demi satu. Jika mereka menyentuh api, mereka akan menderita bencana dan terbakar menjadi abu dalam sekejap. Apakah ini kebakaran darat? Siapa dia? Kenapa ada api seperti itu? Api bumi tidak hanya sulit ditemukan, bahkan lebih sulit lagi untuk dimurnikan. Jika tidak hati-hati, api itu akan tertelan oleh api bumi dan langsung terbakar menjadi abu. Bagaimana dia memurnikan api bumi? Mereka yang tidak bisa memurnikan api bumi memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Setidaknya mereka harus yang mulia. Itu benar, dia baru setengah jalan menuju alam pemurnian para dewa. Sungguh membuka mata bagi budidaya tingkat rendah untuk benar-benar memurnikan api bumi. Semua hantu tercengang, tidak dapat dipercaya, dan bahkan iblis pun sangat terkejut. Mereka tidak dapat memahami sama sekali bahwa seseorang yang bahkan tidak berada dalam kondisi dewa pemurnian sebenarnya dapat memanipulasi api bumi. Cara ini sungguh luar biasa dan membuat orang beribadah. Di antara para seniman bela diri di seluruh benua Yuanwu, hanya sedikit orang yang memiliki api bumi, namun bukan tidak mungkin. Namun secara umum Dajia di atas yang mulia, yang memiliki kemampuan memurnikan api bumi, dan memiliki kekuatan untuk memanipulasi api bumi.
Bagaimana mungkin Anda tidak terkagum-kagum bahwa Anda dapat memiliki api bumi bahkan pada setengah langkah pemurnian para dewa? Pada saat yang sama, hantu dan iblis menyadari bahwa mereka aman, dan mereka dapat melarikan diri. Karena api tanah ada di mana-mana, semut-semut saling menghindar, dan mereka akan mati jika menyentuhnya. Terlihat semut barbar pasir yang teduh ini sangat takut terhadap api. Ini seperti api unggun dengan suhu yang sangat tinggi. Jika terbakar, itu hanyalah musuh koloni semut. Pantas saja Nona Xiaoqian bersedia menjadi bawahannya, jadi dia masih punya andil. Benar, di antara para pejuang di benua Yuanwu, mereka yang bisa mengendalikan api bumi adalah yang mulia atau orang suci. Bagaimana mereka bisa menjadi orang biasa? Menurutku pemuda manusia ini tidak hanya memiliki api bumi, tapi juga memiliki cara lain. Jangan meremehkan dia karena budidayanya yang rendah. Berdasarkan pengalamanku, orang ini pasti memiliki potensi besar dan layak untuk diikuti. Kalau tidak, mengapa Nona Xiaoqian mau bergaul dengannya? Masuk akal, namun, saya sangat terkejut. Ras hantu dan ras manusia kita tidak berkomunikasi satu sama lain, dan kita tidak pergi ke dunia nyata. Bagaimana dia bisa menaklukkan Nona Xiaoqian? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa anak ini pernah ke dunia bawah. Apakah dia dari keluarga Simen? Itu mungkin. Para hantu mengikuti pelarian itu sambil berbisik, entah mempelajari Lu Chen atau Xiaoqian. Sebelumnya, saya selalu bertanya-tanya mengapa Nona Anyu yang mulia bisa begitu dekat dengan umat manusia, dan basis budidaya umat manusia ini sangat sampah. Sekarang saya selalu mengerti. Basis dan sarana kultivasi yang rendah, itu juga kuat, mengerti. Aku selalu memikirkan satu hal, kenapa Nona Anyu bisa masuk dan keluar bukit itu dengan bebas, dan harimau liar barbar di tingkat pertengahan ke-9 dari Fearlessness, ternyata pemuda manusia ini begitu kuat. Begitu api bumi padam, apalagi binatang buas di tengah peringkat ke-9, semua peringkat akhir ke-9 harus melarikan diri. Api bumi merupakan musuh bebuyutan binatang buas yang takut api, namun bagi binatang buas yang tidak takut api, efeknya kurang baik. Ngomong-ngomong, karena anak ini bahkan punya api di tanah, itu pasti tidak mudah, atau Nona Anyu akan jatuh cinta padanya. Pergilah bermimpi, sama sekali tidak mungkin, Nona Anyu tidak akan jatuh cinta pada siapapun dia suka. Mengapa? Dia adalah ras manusia dan musuh ras iblis kita. Bagaimana Nona Anyu bisa melihat musuh? Ya, Nona Anyu juga mengatakan bahwa dia hanya bermitra dengannya sementara demi berburu harta karun, dan mereka akan putus ketika meninggalkan dunia rahasia. Mengenai pembahasan hantu dan setan, beberapa orang di depan pura-pura tidak mendengar, apa yang harus mereka lakukan, apa pedulinya orang-orang kecil itu terhadap mereka. Api bumi yang dimiliki Lu Chen sangat kuat, dan kemampuannya memanipulasi api bumi lebih kuat. Dia begitu centil hingga membuat semua hantu dan iblis bertanya-tanya apakah dia berasal dari Danxiu. Semburan api dari tanah dilepaskan, langsung meluas hingga ribuan kaki, menyapu, semua yang tertangkap hanyalah abu. Sebelum api di bawah padam, ia mulai membengkok, dan akhirnya membengkok menjadi lingkaran, mengurung semua orang di dalamnya. Dengan radius ribuan kaki, tidak ada semut yang berani mendekat. Bahkan dalam radius beberapa ribu kaki, tidak ada semut barbar yang mendekat, dan sejumlah besar semut bersembunyi jauh. Beraninya mereka menyentuh api. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, Lu Chen memimpin kerumunan untuk menerobos pengepungan dengan mudah, dan semut tidak berani mengejar mereka. Setelah menerobos, semua hantu dan iblis bersorak karena bisa melarikan diri, dan mereka memandang Lu Chen dengan cara yang sangat berbeda, entah mengagumi atau mengaguminya. Memiliki kekaguman atau kekaguman terhadap orang-orang dari ras yang bermusuhan adalah rasa hormat yang sangat tinggi. Jika Lu Chen bukan ras manusia, melainkan ras hantu atau ras monster, mereka akan langsung mendorong Lu Chen sebagai pemimpin. Setelah melewati gurun pasir ini, ada gobi yang tidak terlihat. Gobi ini berbeda dengan gobi lainnya. Tidak banyak ngarai di sini, tapi banyak hutan batu. Hutan batu itu bermacam-macam ukurannya, yang kecil hanyalah tiang-tiang batu kecil yang bisa roboh jika disentuh begitu saja. Dan yang besar sangat besar, ada pula yang seperti gunung besar, seperti pilar batu besar yang menjulang tinggi ke langit. Ada cukup banyak pilar batu besar jenis ini, di mana-mana, dan mereka yang tidak mengetahuinya mengira mereka telah mencapai puncak. Di hutan batu ini, pilar batu terbesar berukuran super besar, seperti puncak gunung yang sangat besar, mengarah langsung ke langit. Tapi pilar batu besar itu jauh sekali.
Seolah-olah itu adalah ujung dari hutan batu. Hutan batu ini sangat luas dan pilar-pilar batunya sangat megah, namun ini bukan sekedar pemandangan sederhana. Sebab, di permukaan banyak pilar batu besar terdapat gua-gua. Beberapa pilar batu besar memiliki lebih dari satu gua, tetapi beberapa, atau lusinan, atau bahkan ratusan. Gua-gua ini besar dan kecil, dalam dan dangkal, dan tidak seragam. Banyak gua yang tidak ada apa-apanya, semuanya hanya reruntuhan. Tapi ada yang ada di beberapa gua, ada yang patung, ada yang mural, ada yang jebakan, dan ada yang lubang dalam. Singkatnya, gua-gua itu adalah harta karun yang besar, ada banyak peluang, tetapi juga banyak bahaya. Dan ini lebih lanjut, orang-orang. Hampir semua murid dari berbagai sekte umat manusia berkumpul di sini. Tentu saja, ada balapan, dan ada balapan lainnya juga. Prajurit dari Yaozu, Mingzu, Demonzu, Goszu dan Biszu pada dasarnya datang ke hutan batu ini. Kelima ras ini adalah musuh umat manusia. Namun kedua belah pihak sangat terkendali, tidak terjadi pertempuran, masing-masing menduduki suatu wilayah, dan mencari gua di pilar batu. Demi kesempatan dan keuntungan, kedua belah pihak mengesampingkan kebenciannya untuk sementara waktu. 5 ras tidak dibagi menjadi beberapa sekte, dan para pejuang dari satu ras semuanya bersatu, terkonsentrasi dalam kekuatan, dan sangat bersatu. Dan ras manusia memiliki jumlah terbesar, hampir sama dengan jumlah kelima ras. Namun kekuatan umat manusia adalah yang paling tersebar. Para murid dari masing-masing sekte membentuk faksi mereka sendiri dan masing-masing menduduki suatu wilayah. Meski bisa saling bergema, masing-masing punya kepentingan dan rencana masing-masing, namun mereka masih kalah dengan 5 ras lainnya. Begitu bersatu, ketika Lu Chen muncul, persatuan yang hampir tidak dipertahankan oleh berbagai sekte menurun dalam sekejap.